dan narik pelatuk. Tembakannya berhasil. Rene meninggal. Yang aneh, dia malah syok sendiri. Seolah-olah dia nggak pernah benar-benar percaya bakal ngelakuin itu. Dia sampai pingsan beberapa menit. Setelah sadar, dia ngelakuin hal-hal yang sangat mengerikan terhadap jasad korban dan nyoba menuhin obsesinya. Beberapa bagian tubuh disimpan di kulkas, sementara sisanya mulai busuk karena cuaca panas Paris saat itu. Karena takut ketahuan, dia beli 2 koper besar dan masukin sisa jasad Rene ke dalamnya. Rencananya mau dibuang ke danau, di taman yang sering dia kunjungi. Pas si sopir taksi ngebantu angkat koper yang berat banget itu, sang sopir bercanda, "Jangan-jangan ada mayat di dalamnya?" Dengan gugup, dia cuma ketawa dan bilang isinya buku. Sesampainya di taman sekitar jam 8 malam, muncul masalah baru. Paris masih terang dan taman penuh orang. Nggak ada cara aman buat buang koper itu. Dia malah berdiri menikmati matahari terbenam, sementara koper-kopernya ditinggal begitu aja. Tak lama kemudian, ada orang yang merhatiin koper itu. "Ini punya Anda?" tanya seseorang. Jawabannya singkat, "Bukan." Orang itu lalu buka kopernya, dan seketika suasana berubah heboh. 4 hari kemudian, polisi Prancis nangkap dia atas pembunuhan Rene Hartevelt. Anehnya, dia justru ngerasa lega saat ditangkap. Saat diinterogasi, dia ngaku bunuh Rene karena ingin makan daging manusia. Dia ditahan selama 2 tahun sambil nunggu persidangan. Berkat pengacara mahal yang disewa ayahnya, hakim akhirnya mutusin bahwa dia tidak layak menjalani persidangan karena kondisi kejiwaannya. Tuduhan dibatalin dan dia dikirim ke rumah sakit jiwa. Kemudian, dia dideportasi ke Jepang dan ditempatin di fasilitas psikiatri di Tokyo. Tapi ada celah hukum yang luar biasa. Karena kasus di Prancis sudah ditutup dan dokumennya disegel, pihak Jepang kesulitan memprosesnya secara hukum. Akibatnya, sekitar 5 tahun setelah pembunuhan itu, dia keluar sebagai orang bebas. Karena reputasinya, hampir nggak ada yang mau mempekerjakannya. Namun sebuah majalah nawarin dia uang besar untuk menulis tentang kejahatannya sendiri. Dia nerima tawaran itu. Dari situlah dia mulai menghasilkan uang lewat buku, artikel, wawancara media, dan karya yang membahas obsesinya serta kasus pembunuhan tersebut. Secara mengejutkan, dia bahkan sempat menjadi figur publik yang cukup terkenal di Jepang. Pria itu adalah Issei Sagawa. Sampai akhir hidupnya, dia dikenal sebagai salah satu pelaku kejahatan paling kontroversial dalam sejarah modern. Menurut catatan yang diketahui publik, dia tidak pernah terlibat dalam pembunuhan lain setelah kasus Rene Hartevelt.